Halo semua, kembali lagi di kelas Revit. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat atap by extrusion sama atap by face. Jadi kalau kita lihat di menu bar arsitektur di bagian roof, di sini ada roof by extrusion sama ada roof by face. Nah, kita akan belajar dulu tentang roof by extrusion, kemudian baru roof by face. Untuk itu kita perlu membuat dinding terlebih dahulu. Nah, kita buat sebuah ruangan sederhana. Kita pakai ukurannya bebas saja ya. Oke, di sini kita sudah punya sebuah ruangan. Ini akan saya buat lebih rapi. Oke, supaya tidak terlalu banyak angkanya, unitnya kita atur dulu jadi satuan senti. Oke. Di sini kita bisa mulai dengan bikin reference dulu. Kita ambil di depan sini. Kita beri nama 1. Penamaannya bebas ya. Di sini saya beri nama 1. Baru kita klik roof by extrusion. Kemudian di sini ada reference plane 1. Kita klik OK. Nah, untuk view-nya di sini diarahkan ya, apakah mau north atau south. North itu berarti dari atas sini melihat ke bawah. Kalau south berarti dari bawah ini melihat ke atas. Kita pakai yang south saja. Open view, roof reference level and offset. Jadi ini adalah settingan untuk roofnya. Mau ditaruh di level berapa dia. Dan di sini ada level 1 atau level 2 dengan offsetnya mau berapa. Kita biarkan saja di level 2 dengan offset 0. Kita OK. Di sini kelihatan dindingnya masih belum tersetting ya di sini. Masih terlalu tinggi. Saya akan benarkan dulu sebentar. Oke, ini dindingnya sudah saya benarkan. Sekarang kita bisa proses pembuatan roof by extrusion. Nah, di sini dengan roof by extrusion kita itu memungkinkan untuk membuat atap yang melengkung, bergelombang, ya, bukan atap prisma dan atap pelana yang sangat konvensional. Ya, misalkan kalau kita mau mendesain sebuah gelanggang olahraga gitu kan, gor yang mana atapnya bentang lebar itu kan kecenderungan dia pakai atap lengkung ya. Itu bisa kita pakai ini. Oke, untuk menggambar kita klik ini ya. Kalau mau pakai atap lengkung bisa pakai start and radius arc. Kita klik kiri di sini. Kemudian klik kiri di sini. Klik kiri lagi di sini. Oke, kalau sudah, ini kita bisa finish edit mode. Dia akan langsung terbentuk ininya, ketebalan dari atapnya. Kurang presisi, bisa kita geser. Oke. Untuk tebal dari atapnya bisa kita pilih di properties ini ya, seperti biasa. Bisa kita pilih, atau kalau tidak ada ya kita bisa edit type, terus kita bisa atur mau tebalnya seberapa, mau menambah layer juga bisa, seperti proses penambahan layer di dinding maupun di lantai. Lalu untuk panjang ke belakangnya, ini dia pas ya, panjangnya pas dengan si bangunannya. Sekarang kita bisa atur supaya dinding ini
pas di menyentuh bagian bawah dari atap ya. Kita attach top or base. Sekarang kita sudah punya. Oke, ini udah bagus, udah terlihat bagus. Kemudian kalau misalkan ini kurang maju ya, ini kita bisa tarik ya. Nah, kalau mau nariknya yang ukurannya presisi ya bisa ambil dari view timur atau barat, kemudian kita pilih ininya. Ini kita bisa atur mau panjangnya berapa. Ya, ini kita bisa klik. Misalkan mau 150. Oke, dia nggak mau karena kena constraint. Jadi mau nggak mau ya. Kita ngaturnya dari sini berarti ya. Atau ya ditarik manual gini saja. Oke, seperti itu. Kita juga bisa atur level offsetnya di sini kalau dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut untuk membuat roof by face. Di sini bangunan ini kita geser terlebih dahulu. Oke, kita copy saja dinding yang ini. Nah, sekarang kita kalau mau membuat roof by face, otomatis kita harus membuat dulu masaknya. Nah, untuk membuat masa kita ke meshing inside, kemudian in place mesh. Kita beri nama atap. Kita perlu menambahkan dulu reference plane. Nanti dengan begini kita akan tahu bahwa di sini ada perbedaan antara roof by face dan roof by extrusion yang sangat mencolok. Jadi kalau di roof by extrusion kita hanya bisa membuat satu buah garis ya, satu buah garis kemudian dia ditarik ini dari ujung sampai ujung bentuknya sama. Kalau di roof by face ini kan kita bisa bermain-main, mau bikin jadi kayak gelombang lautan itu juga bisa ya. Sini saya akan bagi menjadi 3. Kemudian kita masuk ke menggambar atapnya. Ya, draw on work plane. Kemudian kita set. Oh sorry, ini perlu kita beri nama dulu. Beri nama 1. All radius ya. Kita beri nama 2, 3, dan 4. Oke, sekarang kita ke model, kemudian set, kita ambil yang plane 2, lalu oke. Ambil lagi south. Oke, ini larinya ke north ya. Ya. Plane 2. Oke. Yang garis biru ini adalah apa namanya? Gambar work plane-nya ya, media work plane-nya itu dia dikasih garis warna biru, batasannya seperti itu. Tapi kita gambar di luar sini juga nggak masalah sebenarnya. Ini cuma apa namanya, garis bantu saja dari software. Nah, misalkan di sini kita mau membuat atap lengkung. Atap lengkungnya pakai yang tadi. Reference plane-nya benar, udah 2. Oke, lalu kita bikin atap lengkung.
Ya, misalnya untuk lengkung seperti ini. Ini bisa kita copy pakai ini ya, copy. Kita geser sedikit ke sebelah sini. Kemudian ini kita kalau lihat di 3D, dia kan berada di satu reference plane ya, supaya dia berpindah ke yang bagian tengah sini. Kita pilih ininya ya, garisnya, kemudian pindah ke reference plane 3. Maka dia akan otomatis berpindah ke bagian belakang. Lalu bisa kita copy lagi, copy, kita tempel, oke. Kemudian kita pilih lagi nih ya garisnya, kemudian pakai reference plane 4. Nah, yang di reference plane 3 ini kita pindahkan lagi ya, supaya dia sejajar. Oke, nah kalau kita mau membuat sebuah efek gelombang, ini yang di reference plane 2 bisa kita turunin. Nah, kayak gini. Yang di reference plane 3 bisa kita perbesar. Yang di reference plane 4, nah ini kita bisa perkecil lagi. Oke. Kita cek di 3D. Nah, ini kalau udah dilihat ini kecil, besar, kecil ya. Kemudian 3 garis ini kita klik ya, dipilih, kemudian create form. Create formnya yang solid. Kalau mau bikin yang solid, bisa dengan klik yang bagian atas ini. Ini otomatis dia akan membentuk yang solid. Kalau mau yang void, klik yang di bagian sini. Ini kita klik, maka akan terbentuk sebuah massa ya. Di sini massanya hanya selubung saja, karena tadi kan kita bikinnya cuma garis setengah lingkaran seperti ini ya. Tidak ada garis di bawah yang menutup. Jadi ini hanya selubung saja. Kita finish mesh, maka pasti ada warning di sini. Kalau kita hanya membuat selubung, jatuhnya akan muncul warning. Nah, kelemahan kalau kita membuat hanya garis 2 dimensi tadi ya, tidak tertutup, tidak membentuk bidang, tetapi hanya membentuk garis. Hasil akhirnya berupa selubung seperti ini. Kemudian kalau kita klik mask floor, di sini walaupun kita pilih misalkan floor level 2-nya kita centang, kemudian kita oke, tidak ada lantai, garis bantu lantai yang terbentuk. Ini kelemahannya kalau kita hanya membentuk selubung. Jadi kita tidak bisa membuat lantai dari massa yang sudah kita buat. Bisanya hanya membuat atap atau dinding. Sini kita coba ke Meshing Inside, kemudian Roof. Ini bisa kita pilih, kemudian Create Roof. Oke. Nah, kita bisa membuat atap dengan cara ini ya. Mau pakai roof by face atau roof by extrusion. Perbedaannya di sini, kalau yang roof by extrusion dia bentuknya sama dari ujung kiri sampai ujung paling kanan, ini bentukannya sama. Kalau yang roof by face ya, dia akan bisa mengikuti bentukan dari massa ya. Jadi atap itu akan mengikuti bentuk dari massa. Jadi bisa lebih desainnya lebih explore lagi, bisa lebih aneh-aneh lagi. Cuma yang jadi tantangan kalau kita mau pakai roof by face, kemudian kita misalkan ini bangunan 2 lantai nih. Terus kita perlu membuat plat lantai di lantai 2. Nah, ini kita akan mengalami kesulitan kalau membuat lantainya manual. Ya. Misalkan di sini membuat lantai floor arsitektural, di sini nggak ada, kita nggak tahu batas
atapnya yang di sebelah kanan kiri ini sampai mana itu nggak bisa diprediksi ya. Kalau asal bikin seperti ini misalkan, akan saya buat dulu contoh seperti ini. Kita kok mirror. Ini ada yang overlap sepertinya. Oke. Would you like walls to go up? No, nggak usah diinin. Nah, kalau kita perhatikan di sini apa namanya? Plat lantainya itu nggak bisa presisi ya, nggak bisa presisi dengan si atapnya. Supaya lebih jelas saya akan perlihatkan di potongan. Kita ke section. Oke, terlihat di sini ya. Atapnya itu di sini, batasnya, sedangkan plat lantainya di sini. Nah, untuk bisa membuat ini pas dengan ujung atap, ini akan sangat susah sekali. Supaya mudah itu kita harus memanfaatkan fitur yang di sini ya. Kita harus memanfaatkan mask floors. Cuma kalau dia bentuknya cuma selubung seperti ini nggak akan muncul. Supaya dia muncul, mau nggak mau kita harus membuat massa yang bukan hanya selubung, tetapi ya sebuah massa solid seperti itu. Nah, untuk membuat massa solid bisa kita edit dari yang sudah ada ini. Bisa edit in place. Kemudian kita pilih objeknya. Ya, lalu ini di dissolve dulu, di dissolve supaya dia kembali ke garis yang 3 biji tadi. Kemudian ini bisa kita tutup. Ya, kita bikin dulu garis penutupnya. Sorry, ini perlu kita atur. Nah, kemudian reference plane-nya kita atur lagi. Jadi kalau mau membuat garis di di bagian yang ini, reference plane-nya harus di setting dulu ya. Karena kan garis yang ini adanya di reference plane 3, jadi kita harus sesuaikan dulu reference plane 4 untuk yang garis paling belakang. Oke. Sekarang ini sudah tertutup semua, baru kita create form. Nah, ini dia akan menjadi, kita finish mesh. Ini jadi sebuah massa, bukan hanya selubung ya. Ini jadi massa solid. Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa aktifkan ini mask floor level 2. Oke, kalau dilihat ini adalah plat lantainya ya. Ini pasti garis bantu ya, bukan plat lantai. Masih garis bantu kalau kita mau bikin plat lantai. Nah, dengan gini baru kita nanti bisa bikin plat lantai yang sesuai dengan bentukan si bangunannya. Pakainya floor by face. Kita create floor. Oh, ini ada yang overlap. Oke, nggak apa-apa. Nah, dengan begini kita sudah punya sebuah plat lantai yang menutup sempurna ya sampai ujung dari si atapnya. Oke. Kemudian kita bisa juga bikin atap. Tadi atapnya belum kita buat ya. Ini masih berupa massa. Create roof. Yang create roof ini bisa diatur ya. Roofnya itu mau posisi atap yang kita buat itu berada di bagian bawah dari si massa atau berada di bagian atas dari si massa. Kalau ini face at top of the roof, artinya si atapnya itu kita taruh berada di bawah dari
masa yang tadi kita buat. Kalau kita perhatikan, ya kalau misalkan ini saya rubah jadi shade, nah ini jadi garisnya kelihatan ada bercak-bercaknya ya. Bercak-bercak ini muncul karena si face-nya itu si masaknya itu dalam satu bidang yang sama dengan si atap. Jadi kelihatan. Kalau mau tidak seperti ini, kita bisa ubah ke face at bottom. Tapi nanti yang bagian bawahnya akan muncul bercak-bercak kayak tadi. Kalau mau hilang bercaknya ya ini masanya ini kita hidden ya. Ini bisa kita sembunyikan supaya dia nanti tidak muncul bercak-bercaknya. Nah, jadi tebal dari posisi atap itu bisa kita atur ya, berada di atas atau di bawah. Untuk model atapnya ini kita bisa juga atur-atur tebalnya, mau yang 50 cm, 75 atau edit type juga bisa kita atur di sini ya. Mau tebal berapa, materialnya apa. Oke. Dan kalau misalkan masa ini kita lakukan modifikasi. Di sini saya beri contoh. Saya akan buat dulu sebuah reference plane baru. Langsung bikin ini saja, kita bikin masa langsung. Nah, di sini saya buat reference plane. Dan di sini juga sebuah reference plane. Kita bikin satu saja. Beri nama 7. Namanya bebas ya. Kemudian kita mulai menggambarnya pakai yang reference plane 7. Ini tampilannya saya ambil yang timur ya. Jadi kita melihat dari kanan ke kiri. Kemudian oke. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah masa baru. Kemudian garis. Oke, ini sudah tertutup. Jadi kalau untuk membuat masa itu tidak harus selalu membuat garis lebih dari satu ya. Kalau tadi kan awal kita bikin 3 buah garis, kita juga bisa membuatnya dengan satu garis. Ya, satu garis ini saja, tidak perlu membuat lagi garis di reference plane yang lain. Itu bisa juga. Tetapi nanti jatuhnya ini seperti extrusion. Ya. Outputnya nanti kayak extrusion. Jadi dari ujung ke ujung satunya bentuknya akan sama. Nah, sini kita tarik ke belakang sini. Nah, oke, kita anggaplah ini sudah oke dulu. Kemudian masa ini kita join ya. Cara memilih dua buah masa itu tekan Ctrl sehingga nanti akan muncul tanda tambah di ini ya, di mouse-nya, di kursor. Kemudian kita pilih dua-duanya, kemudian join. Ya, kalau sudah kita join, maka ini kan kelihatan kalau masa yang utama tadi, masa yang besar itu sudah kepotong ya. Udah ada lekukan di sini ya kan. Nah, ini udah ada lekukan gitu. Nah, atap ini bisa kita update to face. Sehingga di yang bagian dia terjoin ini akan kepotong, nggak ada atapnya. Jadi kita bisa misalkan mau membuat sebuah masa bangunan di sini mau kita tambahkan entrance atau jendela itu jadi bisa. Oke, untuk video ini sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di part kedua di video selanjutnya.